Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Dobby si domba. Nah, di sebuah peternakan yang luas terdapat hewan ternak yang bernama Dobby. Dobby adalah seekor domba dan Sipi adalah seekor sapi serta domba-domba lainnya. Pada pagi hari, pemilik ternak selalu memberikan makan, rumput ataupun jerami pada hewan ternaknya. Nah, pada pagi itu, si Dobby memakan rumput dengan lahap sekali. Tetapi meskipun sudah memakan rumput yang banyak, Dobby masih kelaparan. Akhirnya dia berpikir untuk memakan sebagian rumput milik Sipi agar dia merasa kenyang. Aku masih lapar. Sebaiknya aku makan sebagian rumput si Sipi. Dia juga tidak akan tahu kalau aku makan punya dia, katanya dalam hati. Lalu setelah si Dobby memakan sebagian rumput si Sipi pun datang. Tapi si Sipi tidak marah, walaupun dia melihat rumputnya tinggal setengah. Wah, kenapa rumputku tinggal setengah? Tetapi tidak apa, aku nanti akan mencari daun atau rumput di lapangan saja, kata Sipi dalam hati. Lalu siangnya, Dobby, Sipi, dan domba-domba lainnya pergi ke sebuah danau di dekat peternakan mereka. Pada saat Sipi dan domba-domba lainnya minum di danau itu, si Dobby memiliki ide jahil. Aku akan menjahili mereka, kata Dobby dalam hati. Dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu mengeciptakan kakinya ke dalam air sehingga Sipi dan domba-domba lainnya terkena cipratan. Aduh, Dobby, jangan seperti itu. Kita menjadi basah semua ini. Kamu tidak usah ikut campur. Aku kan hanya ingin bersenang-senang, kata si Dobby. Kalau kamu bersenang-senang, kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Namun, si Dobby tidak menghiraukan perkataan si Sipi. Dia terus saja menjahili domba-domba lainnya. Pada malam hari, Dobby, Sipi, dan domba-domba lainnya kembali ke peternakan. Mereka akan tidur di dalam ternak untuk beristirahat. Namun lagi-lagi Dobby memiliki ide jahil. Aku akan masuk ke dalam kandang terakhir. Aku akan menakut-nakuti mereka. Aku akan berpura-pura menjadi hantu, kata si Dobby dalam hati. Lalu ketika yang lain mencoba untuk tidur dengan nyenyak, tiba-tiba ada suara. Semua yang ada di dalam peternakan pun terkaget-kaget. Wah, suara apa itu? Ada hantu, ayo lari, kata si Sipi yang mengajak teman-temannya untuk pindah ke ladang atau ke gudang dekat peternakan. Mereka akhirnya tidur di sana karena ketakutan ada suara hantu. Kasihan sekali mereka ketakutan. Setelah tertawa terbahak-bahak, akhirnya Dobby tertidur di kandang peternakan sendirian. Pada malam hari, ketika si Dobby tertidur, datanglah peri hewan. Peri hewan telah melihat perilaku Dobby dari tadi. Aku harus menghukum Dobby. Besok suaranya akan berubah menjadi seekor sapi. Lalu pagi harinya, ketika Dobby dan teman-temannya bersiap untuk sarapan, dia pun mencoba mengembik. Mo, ada apa dengan suaraku? Suaraku kenapa seperti sapi? Katanya dalam hati. Saat itu Dobby pun mulai menyendiri. Dia selalu berada di bawah pohon sejak pagi hingga sore. Dia pun takut kalau teman-temannya nanti mengetahui dan menertawakan dia. Sampai pada akhirnya semua sapi-sapi dan domba-domba beristirahat di dalam kandang peternakan.
Hanya Dobby saja yang pergi keluar mendekati danau. Dia menangis terseduh-seduh, meratapi suaranya yang berubah menjadi sapi. Kenapa suaraku tidak kembali? Dan dia mencoba mengembik lagi. Ma, kenapa suaraku tidak kembali? Tangisnya. Lalu datanglah peri hewan. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah peri hewan. Aku yang mengutuk kamu menjadi suara sapi, kata peri hewan. Kenapa kamu mengetahui namaku? Ya, karena aku peri hewan mengetahui segala sesuatu tentang hewan. Tolong kembalikan suaraku. Tolong. Ya, suaramu akan kembali jika kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf kepada hewan-hewan lainnya atas kejahilanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta maaf. Aku menyesali perbuatanku. Akhirnya peri hewan pun menghilang. Dan Zippy dengan teman-temannya yang sedang tadi mencari keberadaan Dobby menghampiri si Dobby. Hei, kamu lagi apa di sini? Mo. Dan seketika teman-temannya terkaget. Ada apa dengan suaramu? Kata Zippy dan yang bertanya. Maafkan aku dikutuk oleh peri hewan. Aku telah menjahili kalian. Aku yang mengambil sebagian rumputmu, Zippy. Aku juga yang menjadi hantu malam itu. Zippy dan domba lainnya pun memutuskan untuk memaafkan si Dobby. Ya, Dobby, tidak apa-apa. Kami maafkan karena kami menyayangimu. Dobby pun berterima kasih karena telah dimaafkan. Dan akhirnya suaranya pun kembali. Sejak hari itu, Dobby tidak lagi menjahili teman-temannya dan berbuat baik kepada sesama teman-temannya. Nah, dari dongeng ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selalu berbuat baik dan jangan berbuat jahat karena sesuatu itu akan kembali atau berdampak pada diri kita.